Selanjutnya, untuk memberikan opening speech serta membuka acara pada siang hari ini, kami mengundang dengan hormat Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso kepada Bapak Dr. Muhammad Syahril SPP MPH. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, dan salam sehat buat kita semua yang hadir di acara workshop ini, baik itu daring maupun luring ya. Pertama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kesempatan untuk menambah ilmu, pengalaman, dan berdialog tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan akhir dari pandemi COVID ini sebagai bagian tanggung jawab kita kepada bangsa dan negara ini. Kami ucapkan selamat datang, ya, penghargaan yang tinggi kepada teman-teman dari Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, termasuk di dalamnya dari surveillance dan karantina kesehatan yang hari ini diwakili oleh Dr. Dini ya, Tria Nopita Dini Hari, teman saya lama di Kementerian Kesehatan. Dan juga kami ingin menyapa pimpinan USAID Indonesia dan Direktur EPIC Indonesia, Bapak Erliander Aditya. Tentu juga kita ingin juga memberikan penghargaan kepada teman-teman narasumber ya, yang bagus-bagus ya, dan juga kepada moderator dan khususnya para peserta baik yang hadir dalam luring, kemudian juga dari daring. Kami lihat sudah hampir 900 ya peserta yang mengikuti acara kita ini ya, yang daring. Dan tentu saja teman-teman ini banyak dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, rumah sakit umum daerah maupun rumah sakit swasta, dan juga dari asosiasi atau dari perhimpunan-perhimpunan profesi, ada PPNI, ada ID, IAKMI, dan seterusnya. Semuanya kami hormati dan kami berikan apresiasi atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di acara ini. Bapak Ibu sekalian, kita bangsa Indonesia sangat bersyukur ya, karena setelah 3 tahun kita bergulat atau bergelut di pandemi COVID-19, tanggal 30 Desember 2022, Bapak Presiden mencabut PPKM. Ya. Pencabutan PPKM ini tentu saja merupakan rekomendasi dari semua pihak, ya, dari semua stakeholder, dan ini menunjukkan adalah keberhasilan dari bangsa Indonesia. Karena apa? Pencabutan PPKM kemarin, ya, tanggal 30 Desember itu mempunyai suatu persyaratan, yaitu satu angka konfirmasi, ya, di bawah 20 per 100.000 penduduk, kemudian angka kematian di bawah 1 per 100.000 penduduk, kemudian juga hospitalisasi atau BOR di bawah 5%, ya. Dan juga tentu yang sangat menggembirakan, bahwasanya kita melakukan survei serologi antibodi ya COVID-19. Sudah 3 kali kita melakukan survei itu, dan alhamdulillah survei yang ketiga pada bulan Januari yang lalu diumumkan di awal Februari, itu 99% penduduk kita yang dites kemarin sudah memiliki antibodi. Nah, dengan angka-angka indikator yang saya sebutkan tadi, setelah tanggal 30 sampai dengan hari ini, alhamdulillah parameter-parameter itu tetap terkendali. Artinya, walaupun ada gejolak lonjakan kasus di beberapa negara, tapi di Indonesia masih aman dengan parameter yang semuanya indikator transmisinya di bawah standar yang ditetapkan oleh WHO. Nah, tentu saja ini merupakan kebahagiaan kita bersama. Kemudian kalau kita melihat di awal tahun 2020, awal COVID berada, kita semua gagap ya, panik, cemas ya, dan dampaknya ke seluruh sektor ya. Dan
Tapi semua itu juga bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Dan banyak sekali kita menemui keadaan-keadaan yang memang kita tidak punya pengalaman sebelumnya. Mulai dari deteksi, kemudian mulai dari pengobatan, dan seterusnya, apalagi vaksinasi. Dan kita lihat ke belakang dengan berbagai variasi atau berbagai varian yang ada, itu cukup membuat kita prihatin pada saat itu, terutama di varian Delta, di mana angka kasus sangat tinggi, kemudian angka kematian juga sangat tinggi, dan bahkan di pertengahan tahun 2021 itu merupakan kedaruratan COVID, ya, bukan lagi hanya pandemi, tapi kedaruratan, di mana terjadi kita kekurangan tempat tidur, kekurangan oksigen, obat-obatan, dan lain-lain. Tetapi seiring dengan kerjasama dari seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas, dan juga fasilitas pelayanan kesehatan, dan juga seluruh tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, tenaga kesehatan yang lain, maka kita bisa melaluinya dan akhirnya kita mencabut PPKM yang membuat kita masuk ke dalam suatu kehidupan abnormal, ya, new normal yang baru, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tentu saja kita jangan lengah, ya. Walaupun tata kelola, ya, pedoman penata laksanaan COVID-19 sudah kita buat, tentu saja di masa di mana dicabutnya PPKM, kita masuk transisi ke endemi ini, kita juga membutuhkan suatu kesiapsiagaan, ya. Baik itu kemungkinan ada lagi kasus COVID atau terjadinya varian baru yang menyebabkan lonjakan kasus. Nah, tentu saja yang menarik di era sekarang bahwasanya COVID ini juga harus dilihat bagaimana dampak yang akan datang atau dampak dari penderita-penderita yang sedang kena COVID yang kita sebut dengan long COVID itu, ya. Karena banyak sekali, sekitar 35%-an, itu long COVID ada bagi penderita-penderita atau penyintas COVID-19. Nah, Bapak Ibu sekalian, webinar hari ini atau workshop hari ini, kita akan memberikan suatu informasi, ya, informasi tentang situasi saat ini, dan tentu saja teman-teman dari EPIC, ya, Indonesia dan USAID, itu akan mengajak kita bagaimana kita menyiapkan diri masuk ke dalam era endemi. Dan tentu saja mudah-mudahan di era endemi ini kita kita masuk dengan baik, sehingga usulan kita untuk mencabut pandemi ini segera dapat terwujud, dan kita memang masuk ke dalam endemi yang memang kita harus bersahabat dan hidup bersama dengan COVID yang semuanya tidak bisa habis secara tuntas di Indonesia ini. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya ingin menyampaikan selain COVID, karena kebetulan saya juga juru bicara Kementerian Kesehatan, untuk mengingatkan teman-teman yang hadir di seluruh Indonesia ini, ada lagi penyakit-penyakit yang harus kita waspadai di samping COVID, yang akan mempunyai dampak ancaman bagi kita. Yang pertama polio, yang kemarin ada KLB polio di Kabupaten Pidi Aceh, kemudian juga ada campak dari 12 provinsi, di Sumatera, Jawa, dan di Papua, dan juga ada kasus-kasus yang memang harus kita perhatikan, yang apakah itu penyakit menular atau tidak menular. Terutama saat ini merebak adanya kasus gagal ginjal akut yang memang masih harus kita teruskan penanganannya. Dan terakhir ada satu data di mana diabetes mellitus pada anak meningkat, dan tentu saja ini bagian dari kita semua, petugas kesehatan yang ada di seluruh provinsi, yang di seluruh puskesmas dan rumah sakit harus care. Jadi kita tidak hanya terpusat kepada COVID, tapi juga penyakit-penyakit yang dapat kita atasi secara bersama-sama dan kerjasama kepada seluruh stakeholder yang terkait. Demikian sambutan dari kami. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, baik dari yang ikuti daring maupun luring, narasumber, dan mudah-mudahan acara ini bermanfaat, dan RSPI Sulianti Saroso sebagai Center of Excellence penyakit infeksi
betul-betul bersama-sama seluruh kita ini dapat mengawal ketahanan kesehatan kita secara nasional. Kita siap menghadapi pandemi-pandemi apapun dengan pengalaman-pengalaman pandemi COVID yang lalu. Demikian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara workshop tata kelola COVID-19 dari transmisi ke endemi kita nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.